ini hari Jumat tanggal 1 Syawal 1447 Hijriah bertepatan dengan tanggal 20 Maret 2026. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan sholat Idul Fitri di halaman Mushola Al-Firdaus. Sebagai imam pada pagi hari ini adalah Ustaz Albi Ardiansyah. Sekian wa'adadu subuhakum weda sufu fiminikum suara mau untuk softnya diruskan dan dirapatkan untuk soft depan yang masih kosong untuk bisa dipenuhi terlebih dahulu. Bagi jamaah yang masih berada di perjalanan, mohon untuk segera mempercepat langkahnya karena sholat Idul Fitri akan segera kita mulai. Segera mengingatkan bahwa nanti ada takbir tambahan sebanyak 7 kali pada rakaat pertama dan 5 kali pada rakaat yang kedua. Kami sampaikan ulang bagi jamaah yang masih di perjalanan atau sedang menggelar wudhu untuk bisa bergegas dan mempercepat langkahnya karena sholat akan segera dimulai. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى
إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة
أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله على آلائه ونسلم على ختم الأنبياء وعلى آله أوصيائه وأصحابه خلفائه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله فلتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال أيضا في القرآن الكريم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس الآية Al-Baqarah. Kaum muslimin dan muslimat jamaah sholat Idul Fitri yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang berbahagia ini kita diberi banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang perlu kita syukuri ada nikmat iman yang masih melekat dalam diri kita. Ada nikmat kesehatan yang ada dalam diri kita. Dan yang paling penting di antara sekian nikmat itu, kita masih diberi nikmat kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merayakan
Idul Fitri, untuk merayakan keinginan yang diinginkan oleh Allah. Kita setelah puasa selama 1 Ramadan disuruh untuk bergembira, mengucapkan takbir dan tahmid di tanah yang lapang. Apalagi jamaah yang berbahagia yang perlu kita syukuri. Kita tadi mendengarkan imam di dalam sholat kita ini yang penuh luar biasa, menggambarkan pada kita di tanah yang lapang yang kita yakini ini mudah-mudahan menjadi penuh berkah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini jamaah yang berbahagia, pendidikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, syahrut tarbiyah selama bulan Ramadan. Ada 2 hal yang perlu kita yakini bersama di dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan yang diberikan Allah kepada kita selaku hamba akibat dari kecintaan Allah kepada kita. Yang pertama perlu kita renungkan ayat yang saya sampaikan tadi. Kita harus terus menerus untuk selalu melakukan muhasabah. Allah memerintahkan faltandur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya kita selalu menghitung-hitung apa yang kita kerjakan jamaah yang berbahagia. Dan semuanya itu kita sujudkan kepada Allah menjadi satu amalan yang amat sangat bahagia ketika kita nanti menghadap Allah. Bulan Ramadan yang sudah kita lakukan selama 1 bulan. Yang pertama kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menekuni dan memahami satu bentuk ibadah madha. Ibadah antara kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang berbahagia, di dalam bulan Ramadan kita juga diajarkan oleh Allah untuk selalu untuk melakukan penghisapan dari sisi ibadah khairul mahthur. Ketika masing-masing individu kita yang disebut oleh Allah orang yang beriman, kita diminta oleh Allah pertama satu pendidikan yang amat sangat mendasar. Kita oleh Allah disuruh untuk melakukan siyam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Itu adalah sebuah langkah yang diinginkan oleh Allah agar supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Pendidikan ibadah mahdhah yang berupa siyam jamaah yang berbahagia mendidik masing-masing individu kita untuk melakukan sebuah penahanan hal-hal yang diharapkan oleh Allah walaupun itu halal. Tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala kita disuruh untuk mengengkang, untuk menahan agar supaya kita bersabar pada hal-hal yang halal itu. Apa itu jamaah yang berbahagia? Walaupun kita minum itu halal, walaupun kita itu adalah makan itu halal, walaupun kita melakukan hubungan suami istri kepada istri kita di siang hari itu halal, tetapi sama Allah Subhanahu wa taala kita disuruh untuk bersabar. Walaupun itu halal, tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala disuruh untuk mengengkang, disuruh untuk menahan. Waktunya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran itu adalah hanya setelah terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Kalau kita lulus jamaah yang berbahagia meningkat sedikit oleh Allah di dalam pendidikan itu. Allah menginginkan kita tidak hanya siam, tetapi Allah menginginkan kita untuk saum. Saum yang dalam pengertian konteks ini adalah meningkat lagi antara siam dan saum. Karena di dalam saum ini jamaah yang berbahagia, harapan yang diberikan oleh Allah kepada kita agar supaya kita tidak hanya sekedar menahan hal-hal yang halal mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, tetapi yang diharapkan oleh Allah pada waktu saum itu kita juga menahan hal-hal yang menyebabkan batalnya pahala puasa itu. Apa itu jamaah yang berbahagia? Kita disuruh menahan mulut kita. Kita disuruh menahan mata kita, disuruh menahan telinga kita, disuruh menahan hal-hal yang bisa menyebabkan batalnya pahala puasa. Allah selalu mengingatkan lewat Rasulullah yang sering kita dengar pada saat kita bulan Ramadan. Banyak orang-orang yang melakukan puasa, banyak orang-orang yang melakukan siam,
tetapi dia tidak mendapatkan pahala apa-apa. Kam min syaimin laisa lahu min siyami ila ju'i wal atas. Dia itu adalah hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Mereka puasa siangnya tidak batal, tetapi dia tidak mendapatkan pahala apa-apa di dalam puasa itu. Mengapa jemaah yang berbahagia? Karena dia hanya siam, tetapi dia tidak saum. Dia memang menahan makan, tidak menahan, dia menahan minum, menahan hubungan seks, tetapi dia tidak bisa menahan panca indera kita untuk tidak berkata kotor mulut kita, telinga kita untuk tidak ditahan mendengar hal-hal yang membatalkan puasa. Dan ini jemaah yang berbahagia, ujian dari Allah yang paling perah. Dan itu sudah kita lalui. Kemudian yang terakhir, syahrut tarbiyah yang kita lakukan kemarin. Bagaimana kita menjalankan puasa seperti puasanya para nabi dan para rasul. Maka kemarin saya banyak menulis di media sosial. Kalau Imam Ghazali membagi tingkatan orang yang berpuasa ada 3. Puasanya orang awam, siam. Puasanya orang khusus, itu adalah saum. Puasanya orang yang khusus bil khusus, itu adalah puasanya para nabi dan rasul. Kemudian di dalam ilmu tasawuf juga dibagi 3 pendidikannya. Ada puasanya orang yang syariat, ada puasanya orang makrifat, orang yang hakikat, dan yang terakhir, kalau seseorang itu bisa ahli ketika dia melakukan puasanya orang yang makrifat. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dalam kategori yang ketiga ini, inilah sebetulnya yang kita raih. Rasulullah banyak mengingatkan pada kita, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Puasa pada tahapan yang ketiga ini jamaah yang berbahagia, ukurannya ini adalah hati kita. Bagaimana hati kita merasa terpaut pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hati kita selalu punya jiwa muraqabah, punya jiwa yang selalu merasa diawasi oleh Allah di mana saja kita berada. Kita meyakini firman Allah di dalam Al-Qur'an, wa ma'akum ainama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Kita merasa memiliki Allah, kita merasa memiliki kemampuan menghadirkan Allah di mana saja kita berada. Hadir Allah dalam hati kita. Kalau kita pada tingkatan ini jamaah yang berbahagia, maka orang itu secara individual memiliki hak untuk merayakan hari raya Idul Fitri. Kita akan kembali pada fitrah. Hadirin, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pada tingkatan ini banyak orang yang tidak lulus. Saya yang kerja di pengadilan agama jemaah yang berbahagia, ternyata pada waktu bulan Ramadan juga enggak surut. Saya tanya, kamu puasa? Iya puasa. Tetapi kenapa kamu kok bertengkar? Karena dia itu adalah hanya siam, tetapi dia tidak saum. Ada orang yang sudah siam tetapi saumnya juga iya. Tetapi mengapa kamu pada bulan Ramadan kok masih korupsi? Kenapa kamu di bulan Ramadan kok masih melakukan satu tindakan? Karena dia tidak memiliki kemampuan untuk merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, maka puncak seseorang menjalankan syahrut tarbiyah yang saat sekarang kita itu adalah hari raya Idul Fitri ini, ketika 3 tingkatan itu bisa kita hadirkan di dalam hati. Oleh karena itu jamaah yang berbahagia, yang terakhir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ternyata Allah juga menganjurkan kita di dalam pendidikan bulan Ramadan itu tidak hanya ibadah mahdhah kita, ibadah secara individual kita kepada Allah, tetapi juga tadi diumumkan oleh Bapak Takmir, Ramadan juga mendidik pada kita untuk memiliki kemampuan untuk kepekaan secara sosial. Maka jelas jamaah yang berbahagia, ketika bulan Ramadan kemarin kita dididik, siangnya kita disuruh siam, malamnya kita disuruh qiyam. Kemudian kita
juga diperintah oleh Allah di akhir bulan Ramadan, minimal zakat fitri harus kita keluarkan. Kalau kita menjadi orang-orang yang memiliki kemampuan, disuruh untuk zakat mal tidak cukup, kita disuruh infak. Setelah infak kita juga disuruh sedekah. Semua itu diberikan oleh Allah dalam pendidikan di bulan Ramadan agar supaya kita memiliki kepekaan secara sosial di tengah-tengah kita. Maka jamaah yang berbahagia, hari ini kita juga diuji oleh Allah keberhasilan puasa kita. Syarat menjadi orang yang bertakwa, ketika tadi sudah saya katakan alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata, tetapi jangan lupa syarat orang yang bertakwa yang ketiga adalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Kemudian di dalam Al-Quran yang lain Allah juga menyampaikan kepada kita salah satu ciri orang yang bertakwa itu ketika dia itu adalah alladzina yunfiquna fisyara wal dhara wal khadimina khaitu. Semua itu jamaah yang berbahagia menggambarkan orang yang puasanya berhasil di samping hablum minallahnya itu bagus. Dia sudah siap, kemudian jaga saum, kemudian memiliki jiwa muraqabah. Tetapi itu belum cukup menurut Allah ketika pada hari ini kita tidak memiliki kepekaan secara sosial. Maka perintah Allah hari ini jamaah yang berbahagia, kita dilarang oleh Allah. Orang yang baik pada hari ini selalu berpikir menafkahkan hartanya, baik dalam kondisi yang susah maupun dalam kondisi yang senang. Kita juga diperintah oleh Allah untuk bisa menahan amarah. Dan yang paling banyak pada hari ini yang harus kita terapkan adalah kita memiliki kemampuan untuk memberi maaf kepada orang lain. Wal afina anin nas. Oleh karena itu jamaah yang berbahagia, saya ingin sampaikan kepada kita ada satu peristiwa yang terjadi pada zaman Rasulullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang pernah ke Madinah pasti menemui yang namanya Masjid Qomam. Pada hari ini jamaah yang berbahagia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah selesai imam di dalam sholat Idul Fitri ini, tiba-tiba Rasulullah mengucapkan amin, amin, amin 3 kali. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mengapa engkau menyampaikan amin, amin, amin 3 kali? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jamaah yang berbahagia, Rasulullah pada waktu itu bercerita, pada hari ini setelah sholat Idul Fitri ini, tiba-tiba kami didatangi oleh malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril jamaah yang berbahagia memohon kepada Nabi Muhammad untuk mengaminkan doanya. Ada 3 doa yang disampaikan malaikat Jibril kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian diamini oleh Rasulullah. Maka bapak-bapak dan saudara-saudara jamaah membayangkan yang doa malaikat Jibril yang mengamini Rasulullah, tentu ini adalah doa tidak hanya sembarang. Apa jamaah yang berbahagia yang didoakan malaikat Jibril pada Allah yang diamini Rasulullah pada saat kita selesai sholat itu? Pertama jamaah yang berbahagia, malaikat Jibril berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan kamu terima sholat dan puasanya hambamu ketika hari ini ada seorang anak yang durhaka sama orang tuanya. Ini catatan jamaah yang berbahagia. Walaupun kita sudah sholat, walaupun kita sudah puasa, bahkan mungkin kita sudah mengeluarkan zakat, tetapi kita kalau sebagai anak memiliki jiwa durhaka sama orang tuanya, tidak pernah mau minta maaf, maka kata Allah, kata malaikat Jibril, jangan kau beri pahala, jangan kamu terima sholatnya, jangan kamu terima puasanya. Ini penting jemaah yang berbahagia. Maka orang-orang tua kita selalu mendidik kepada kita. Kita tahu di TV, di media, walaupun susah payahnya orang mudik, semuanya ini adalah ingin ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang anak yang tidak durhaka sama orang tua. Hadirin, doa yang kedua, apa yang disampaikan malaikat Jibril kepada Allah di hari ini? Ya Allah,
jangan kau terima puasa dan ibadahnya orang kalau ada hari ini seorang istri yang durhaka sama suaminya. Hadirin, memang yang kita lihat di dalam doanya ini istri yang durhaka sama suami. Tetapi Allah juga mengajarkan di dalam Al-Quran, suami istrinya ada digambarkan oleh Allah, hunna libasulakum wa antum libasulahunna. Seorang istri dan suami diibaratkan pakaian. Maka seorang istri harus menghormati suami, seorang suami juga menghormati istrinya, agar supaya kita imbang. Dan hari ini jamaah yang berbahagia, setelah ini mari kita sama-sama jangan sampai kita memiliki jiwa yang durhaka kemudian menyebabkan kita tidak memberi maaf kepada orang lain. Hadirin yang terakhir, malaikat Jibril tiba-tiba berdoa di hari ini. Apa doanya jamaah yang berbahagia? Ya Allah, ya Rasul, jangan kau terima ibadah dan sholatnya orang yang pada hari ini sebagai kaum muslimin yang enggan tidak mau memberi maaf kepada orang lain. Hadirin, kalau tadi kena anak, kalau tadi kena istri dan suami, ini saat sekarang adalah kena kita semua sebagai kaum muslimin. Maka kalau hari ini jiwa-jiwa kita masih tertutup, hati kita masih ada rasa kedendaman pada orang lain, menyebabkan hati kita adalah tertutup untuk tidak beri maaf kepada orang lain, maka kita jangan berpikir bisa mendapatkan status takwa, karena salah satu orang yang bertakwa itu adalah wal afina aninnas, memiliki kemampuan untuk bisa memberi maaf kepada orang lain. Hadirin, mari kita buka hati kita hari ini. Nanti rumah-rumah kita jangan sampai tertutup pada hari ini. Hati kita harus kita buka, hati kita harus lapang. Kedengkian, kesombongan, iri hati yang selalu menyebabkan hati kita ini tertutup, mari kita buka. Kita adalah sama, tidak ada kesombongan, tidak ada iri, tidak ada dengki. Kita ini adalah diajarkan oleh Allah, ada dalam satu jamaah untuk membuat kekuatan dalam rangka untuk membentuk kaum muslimin yang kuat. Hadirin, mudah-mudahan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini kita dengungkan dengan satu kesadaran takbir dan tahmid kita. Berarti kita harus tunduk membesarkan Allah. Kita mensucikan diri dengan cara hablum minallahnya sudah kita lakukan, hablum minan nasnya mari kita buka lebar-lebar pada hari ini. Seorang ibu memaafkan pada anaknya, seorang bapak memaafkan pada anaknya, anak juga meminta maaf pada orang tuanya, istri juga minta maaf pada suaminya, suami juga minta maaf pada istrinya, kemudian sesama kaum muslimin sebagai tetangga, kita buka lapang dalam diri kita agar supaya kita termasuk orang-orang yang berhak merayakan Idul Fitri. Mudah-mudahan kita bisa lakukan itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhu wal anwar innaka qaribun mujibud da'wat ya khadiyal hajat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw ata'na. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamalta 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampun. Chris John nih, iki Chris John. Habis sarapan di Argasep. Di Pak Era.